Kampanye ya Mas ya, tapi bukan kampanye politik ya Mas. Iya betul. Itu perlu digarisbawahi Pak. Nah, itu dulu ya. Bukan kampanye politik, tetapi kampanye untuk masa depan Pati. Nah, Iya. bibit-bibit unggul tersebut Mas Sokopati nanti bisa mendorongnya apa? Kita bisa memberikan informasi minimal itu Mas. Kalau dulu mungkin kita buta tentang pengetahuan bagaimana sih mau jadi polisi, bagaimana mau jadi TNI, bagaimana mau jadi jaksa, bagaimana mau jadi hakim. Nah, itu sangat sulit zaman dulu. Sekarang bisa ya Pak mencari informasi itu melalui organisasi Sokopati. Boleh media sosial khususnya di Sokopati juga pasti ada teman-teman kita yang membidangi hal-hal tersebut. Iya. Minimal kita kalau dikasih informasi, minimal kita nggak ketipu lah. Betul Pak. Betul Pak. Karena kan di sekarang itu kan biasanya kan semua kan tergantung dengan uang. Gitu. Padahal enggak juga Mas. Iya. Kita menginginkan seperti itu ke depan. Itu dari hal SDM Mas ya, sumber manusianya. Kalau barometer tadi itu ya gitu, mungkin nanti Pati pendapatannya bisa naik di Kabupaten Pati sehingga pemerintah Kota Pati sendiri bisa memberikan dampak yang sangat besar untuk warga Pati Mas. Karena di sana masih banyak lah ya kemiskinan ataupun kekurangan yang kecil-kecil tapi nanti bisa berdampak. Kalau yang mengelola dengan baik Kota Pati pasti akan baik juga, kurang lebihnya Mas. Jadi harapan besar tadi Pak yang sudah dirumuskan dari DPP Pusat Sokopati tentunya memerlukan dukungan dari DPD Pak. Betul. Dari DPD ini bagaimana bisa roda organisasi berputar, lalu mendukung secara penuh DPP yang ada di pusat untuk selalu tetap konsisten melaksanakan setiap program-program tadi Pak. Oke. Nah jadi kiat atau nasihat apa yang mesti disampaikan ke DPD yang sudah terbentuk, atau ada mungkin di daerah lain atau di luar negeri misalkan Pak. Karena kan banyak juga warga Pati yang merantau di luar negeri Pak, yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, baik di Korea Selatan, baik di Jepang, di Hong Kong. Kan salah satunya kalau kita banyak melihat di YouTube itu ada warga Pati yang saat ini lagi mudik Pak dari Jepang ke Indonesia. Pati, Indonesia Pak. Itu kan juga merupakan warga atau putra dari Pati yang berkegiatan di luar negeri. Nah, jadi bagaimana nasihat-nasihat Bapak terhadap DPD yang sudah terbentuk agar bisa konsisten terus-menerus berjenjang untuk melakukan setiap roda organisasi tadi Pak. Lalu nasihat ke wilayah-wilayah lain yang memungkinkan bisa dibentuk DPD. Begitu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya kita sudah punya pedoman. Pak. Nah, bentuknya ADART yang sudah kita bentuk sebagai naskah ya Mas ya. Iya, betul. Kalau saya sebagai wakil ketua umum jangan keluar daripada ADART yang sudah ada. Betul Pak. Itu yang sudah pedoman. Iya Pak. Jadi kita lanjutkan lagi Pak. Bagaimana kiat-kiat dan nasihat tadi terhadap DPP yang sudah terbentuk agar jalannya roda organisasi tetap on the track. Lalu bagaimana juga kiat-kiat atau nasihat kepada wilayah-wilayah lain yang memungkinkan akan dibentuk DPD baru Pak. Ya, terima kasih. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya kita sudah punya tadi itu ADART yang sudah kita naskahkan, yang sudah kita patentkan melalui Kemenkumham. Itu sebagai patokan Mas, sebagai pedoman. Sebagai pedoman bahwasanya kita tetap on the track itu. Harus itu yang kita pedomani. Jadi khusus DPD yang ada di wilayah Jakarta dan di Pati tetap selalu berkarya. Itu tadi sesuai kembali lagi dengan foto kita, Sokopati kuat, Sokopati bermanfaat. Nah, kenapa kita harus kuat? Kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa bermanfaat nih Mas. Betul. Nah, makanya setiap DPD ini harus kuat dulu, baik kuat secara pengetahuan, kuat secara organisasinya, kuat segala personilnya, SDM-nya, kita harus kuatin dulu satu persatu.
dengan berjalannya waktu pasti nanti bermanfaat, Mas. Nah, dengan adanya itu tadi on the track-nya itu, kalau kita sudah mulai melenceng, nah pasti nanti juga nggak ketemu gitu, Mas. Iya. Yang ada justru malah kita nanti saling sikut-sikutan. Ya, biasanya seperti itu. jadi ini nasihat kepada DPP dari Wakil Ketua Umum Sokopati, bahwasanya semua DPP yang sudah terbentuk seyogianya tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah tertuang di dalam ADART. Jangan sampai melenceng dari patron ADART ya. Jadi agar memperkuat dulu intern, ya, bisa bermanfaat. Sekarang untuk wilayah lain yang memungkinkan ini, Pak, karena kan kemungkinan wilayah-wilayah lain ini ya sudah mulai mereka melakukan hubungan-hubungan komunikasi. Pasti mungkin ada juga nih yang pengen bergabung dan akan membentuk DPD, Pak. Bagaimana kira nasihatnya, Pak? Silahkan saja. Dalam suatu komunitas kita tidak pernah juga membatasi, Mas, ya. Karena di sini juga ada inovatif, ada kreativitas, kemudian ada komunitas, maka boleh silahkan dimanapun teman-teman Pati, baik yang ada di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok dan lain sebagainya, bila ingin bergabung dengan Sokopati, kembali lagi itu tadi, kita harus samakan persepsi dulu, Mas. Kalau kita paksakan itu jauh lebih nggak enak. Tapi kalau dari dalam hati sendiri timbul, monggo kita nanti bisa kita tetapkan, kita bisa laporkan kepada Bapak Pembina dan Penasihat untuk diberikan SK, biar mereka juga lebih legalnya ada. Nah, terus yang paling penting ini, setelah kita rilis DPD tersebut, segera daftarkan ke Katus Bangpol wilayah masing-masing. Karena apa? Nanti kalau di Katus Bangpol kita sudah tercatat, nah, minimal kita sudah ada kita sudah pelak nuwun lah ya di wilayah tersebut, bahwasanya ini ada organisasi yang memang bisa bermanfaat, bisa dipandang oleh pemerintah setempat. Nah, mungkin kalau ada hal-hal kegiatan sosial kita pasti dirangkul biasa, Mas. Berarti legal standarnya kurang dulu ya, wilayah. Betul. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi, mungkin ketua DPD mengajak teman-teman bisa langsung mendaftarkan dengan SK yang sudah ada. Silahkan daftarkan ke wilayah masing-masing melalui Katus Bangpol di wilayah masing-masing. Untuk apa? Untuk biar ini organisasi itu legal, bukan organisasi yang seperti kapal kecang lah ya. Perkembangan ke sana kemari tidak ada yang mengakui itu. Kita lebih gentlekan seperti itu. Kita pelan-pelan, tetapi kita bisa tertata, Mas. Daripada kita berita-berita kalau bahasa Pati itu ganggigo itu khas banget. Tapi endingnya mereka tidak dapat, yang justru malah hanya ego sektoral yang keluar, dan akhirnya sopo aku akhirnya itu yang keluar. Kamu mau kok, lalu pilih. Nah, akhirnya begitu. Baik, Pak. Jadi ini pesan bagi calon DPP baru yang memang berminat untuk bergabung. Jadi sudah ada nasihat dari Pak Wakil Ketua Umum kita, bahwasanya DPD itu kalau memang misalkan tertarik untuk bergabung, itu nanti bisa diberikan sebuah SK sebagai pengakuan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu sesegera mungkin untuk mendaftarkan ke Katus Bangpol wilayah masing-masing. Jadi betul-betul ini merupakan role hukumnya DPD Sokopati. Jadi bukan cuma organisasi yang tapi benar-benar memang sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hukum yang berlaku di Indonesia, Pak. Luar biasa sekali. Terus tadi Pak, kita melanjutkan untuk memperdalam sedikit lagi, Pak, sebelum kita akhiri ini, bahwasanya
bahkan organisasi mungkin yang berasal dari Pati itu tidak cuma satu ya Pak. Betul, Nah, banyak Mas. ini bagaimana kiat kita Sokowati itu untuk menyikapi hubungan antar organisasi tadi Pak, yang sama-sama memang berasal dari Kabupaten Pati. Ya, ini luar biasa juga ini pertanyaannya. Jadi begini Mas, pada dasarnya komunitas itu memang tidak ada yang menginginkan mereka punya on the track yang jelek gitu ya. Iya. Kan kita tidak mungkin membangun komunitas yang tujuannya untuk mungkin tanda kutip kita gimana kalau kita buat komunitas perampok, nah, kan nggak mungkin Mas. Betul Pak. Komunitas untuk nyolong pitik, dia nggak mungkin juga ya Mas. Pasti tujuannya baik semua Mas. Ya. Nah, dan pasti juga mereka juga punya visi dan misi yang berbeda-beda, tetapi pasti punya tujuan positif. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menyikapinya bahwasanya Sokopati kami sendiri juga tidak yang idealis konteksnya. Jadi kita bisa ya dibilang kita ini, apalagi kita baru seumur jagung Mas, baru 1,5 tahun, kita pasti menghormati Mas dan menjunjung tinggi etika. Ya. Berorganisasi Mas. Betul. Itu harus. Ya. Karena memang kalau tidak ada etika pasti nanti saling menjatuhkan antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Nah, itu yang tidak saya harapkan. Ya. Makanya di Sokopati ini jangan bibit-bibit yang seperti ini jangan sampai ada Mas. Ya. Nah, khususnya nanti yang di DPD kita membahasnya bukan komunitas lain, tetapi bahas komunitas kita sendiri. Lebih asik gitu Mas. Nah gitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara menanggapinya itu tadi? Kalau kita ada komunitas lain, ya Pak. Kalau bisa kita bisa bersilaturahmi Mas, karena kita sama-sama dari orang Pati, kemudian berkembang macam-macam yang ada di Jakarta ini. Iya betul. Banyak perkumpulan orang Pati, kita saling silaturahmi saja. Betul. Lebih baik 1000 teman daripada 1 lawan. Ya. Nah, itu kata Bapak Prabowo kan itu. Ya, betul. Lebih baik kita punya 1000 kawan daripada memiliki 1 teman kita 1 lawan. Ya. Nah, itu yang nggak boleh. Dimanapun kita kalau berteman, mungkin kita bisa berjalan kemana, tapi sama-sama orang Pati walaupun dia dari komunitas lain, ya, pasti akan terbangun Patinya tadi. Betul. Nah, bukan Sokopati ini paling hebat tidak, iya, tetapi kami Sokopati hanya ingin bermanfaat Mas. Kembali lagi sesuai dengan moto kita tadi itu. Jadi kami Sokopati silahkan mungkin teman-teman komunitas lain yang mau mengadakan silaturahmi boleh ke kita. Kita ada DPD, kita ada DPP. Ya. Dan kemarin sudah terjalin itu Mas. Waktu kita melaksanakan hari jadi ke-1 Mas. Jadi ulang tahun pertama pagi pertama. Ya. Kita mengundang beberapa perkumpulan atau organisasi. Itu banyak sekali yang hadir alhamdulillah Mas. Nah, baik yang orang Pati maupun di luar orang Pati Mas. Apalagi orang Pati sendiri, mereka welcome. Ada yang dari Cengkareng, ada yang dari Bekasi, walaupun mereka hanya perwakilan, tetapi banyak juga akhirnya. Kita mengenal juga sama mereka. Iya, jadi anggapan di luar sana bahwa Sokopati itu organisasi yang ini tuh itu tidak betul ya Pak. Karena tidak betul. Kita mau bersilaturahmi atau merangkul semua kalangan organisasi ya Pak. Betul. Ya. Jadi sekali lagi saya menegaskan juga sudah komitmen antara Pak Ketua Umum dengan seluruh anggota kita, jajaran kita seluruhnya, bahwasanya kita tidak boleh memperlakukan baik warga Pati maupun non Pati yang ingin masuk ke komunitas lain ataupun masuk ke komunitas ini tidak. Welcome saja. Ada juga yang anggota kita sendiri Sokopati
mungkin punya teman di contoh organisasi lain. Ya, nggak masalah Mas, selagi itu masih bersilaturahmi. Tapi ya kalau kita sendiri, kalau anggota Sokopati, jangan membawa hal-hal yang buruk kita untuk diekspor ke luar sana. Cukuplah rumah tangga kita sendiri yang tahu. Lebih seperti itu Mas. Jadi luar biasa sekali penjelasan langsung dari wakil ketua umum kita, bahwasanya Rumah Besar Sokopati ya, itu mau merangkul siapapun, organisasi apapun, dan kita terbuka untuk saling berkolaborasi. Betul. Untuk mengembangkan organisasi masing-masing ya, dengan tidak membedakan organisasi A, B, dan C yang memang berasal dari Kabupaten Pati ya Pak. Jadi ini clear yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman Pati dimanapun berada, bahwasanya Sokopati berdiri untuk kemaslahatan bersama. Betul. Jadi tidak ada Sokopati itu mau mentang-mentang atau apapun itu, tetapi kita di Rumah Besar Sokopati ingin mengembangkan hal-hal yang baik, yang positif untuk kemajuan warga Pati yang ada di perantauan, dan juga bisa bermanfaat juga untuk daerah Pati secara keseluruhan. Baik Pak. Jadi penjelasan dari Bapak dari awal sampai akhir itu bisa menjadi momentum berita yang baik bagi teman-teman Pati semuanya yang ada dimanapun berada, bahwasanya ada organisasi baru yang sedang akan berkembang menuju hal-hal yang baik, yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, yaitu Sokopati, yang memiliki tagline tadi Pak, yang tagline-nya cukup bagus sekali kita tuh. Jadi Sokopati kuat, Sokopati bermanfaat. Tidak ada tagline lain, tapi Sokopati kuat, Sokopati bermanfaat. Iya. Jadi terakhir Pak, closing statement dari Bapak sebagai ketua umum, mungkin mewakili secara keseluruhan harapan kedepannya Pak sebagai closing statement. Ya, harapan kita semua Mas. Saya mewakili daripada Sokopati. Baik ini harapan daripada Bapak Penasehat, Bapak Pembina, Bapak Ketua Umum, bahwasanya kita sesama warga Pati harus saling membantu dalam konteks dimanapun berada. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita bisa memiliki rumah yang besar ini, kita rawat Sokopati. Jangan lagi ada senggol-senggolan ataupun bahasa kasarnya itu mungkin saling pengejek di dalam organisasi sendiri. Itu nggak boleh. Karena betul tadi etika daripada berorganisasi, bahwasanya tujuannya pasti positif. Siapapun organisasinya harus dijaga betul. Harus dijaga betul. Kalau toh kita nanti di luar sana dijelek-jelekin, tidak masalah. Yang penting kita buktikan dengan inovatif. Kemudian kita buktikan dengan hal-hal yang memang berdampak langsung kepada masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak. Kemudian statement ini terakhir terakhir Pak. Kebetulan ini ngomong momennya bulan suci Ramadan. Kami seluruh segenap keluarga besar Sokopati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 2025, dan juga selamat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faidin, yang sebentar lagi kita laksanakan. Jangan lupa pada saat nanti ada mudik bersama, kita bisa bertemu di Kota Pati dalam rangka untuk merayakan kegiatan halal bihalal tahun 2025. Informasi tambahan Pak, sebelum kita tutup, informasi tambahan bahwasanya Sokopati juga akan mengadakan halal bihalal ya Pak. Betul. Boleh disampaikan sekalian Pak? Sekalian undangan terbuka mungkin. Boleh. Sokopati dipimpin sama ketua panitia, yaitu Mas Ahid, yang sudah berkolaborasi dengan DPD Pati, sudah menyiapkan untuk melaksanakan kegiatan halal bihalal ataupun
tali silaturahmi. Tanggal berapa itu Pak? Kurang lebih itu tanggal 5 ya Mas. 5 April. Sudah fix ya Pak? Sudah fix. Sudah fix tanggalnya. 5 April 2025. Momentum yang baik bagi seluruh teman-teman yang sedang melaksanakan pulang kampung. Silahkan bisa berkumpul. Kita melaksanakan kopi-kopi break ataupun kopi-kopi apa itu siang soalnya ya. Siang kopi-kopi darat berarti. Kopi darat di Kota Pati yang kita cintai. Oke Pak, jadi tadi tanggal 5 April 2025. jamnya Pak? Jamnya jam 10 Jam sampai dengan selesai. Lokasinya Pak? Lokasinya berada di desa Margoyoso, Kecamatan Margoyoso, yang arah ke Kota Kayu. Nah, di sana sudah ada baliho selamat datang, pasti ketemu. Jadi buat sobat-sobat Pati semuanya yang akan melakukan mudik dari manapun itu yang pulang ke Pati, silah. Nah itu nanti di Margoyoso sudah ada baliho selamat datang. Di situ lokasinya. Itu tepat di tanggal 5 April, jamnya jam 10 sampai pagi sampai dengan selesai. Silakan datang, tidak usah malu-malu. Nanti bisa bersilaturahmi atau bisa untuk menanyakan apa sih itu Sokopati. Betul. Jadi juga siapa tahu bisa bertemu dengan teman-teman lama ya Pak. Mungkin tidak bertemu di Merantauan karena beda wilayah. Betul. Jadi bisa bertemu dan saling bersilaturahmi di Pati sendiri. Iya, jadi itu perlu disampaikan kepada semua teman-teman Pati. Diingat betul nanti jadi Sokopati akan melakukan halal bihalal di tanggal 5 April. Baik Pak. Terakhir terima kasih atas kedatangan Bapak ke sini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, Mas. Dan bisa menjadi informasi